Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 1 ayat 16 dilanjutkan ayat 18 sampai 21 dan ayat 24a. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, bruder, ibu bapak, para muda, anak-anak, seluruh umat Tuhan yang terkasih, masa sekarang ini adalah masa Prapaskah, masa kesengsaraan Tuhan Yesus yang menghadirkan karya keselamatan bagi seluruh dunia. Tetapi mengapa bacaan sabda Tuhan hari ini menggambarkan masa-masa pertunangan Maria dengan Yusuf? Saudara-saudara, pada hari ini umat Katolik seluruh dunia merayakan panggilan Santo Yusuf sebagai suami Santa Perawan Maria. Yusuf dipanggil oleh Allah untuk menjadi suami Maria, bukan sebagai pelengkap saja, tetapi ia terpanggil menjadi suami Maria dengan tanggung jawab yang besar sebagai kepala rumah tangga. Ia terlibat langsung dalam mempersiapkan kelahiran Sang Penyelamat dunia dengan hatinya yang tulus. Berkat landasan hidupnya yang tulus, percaya penuh kepada Allah, Yusuf dengan kelembutan dan kepekaan hatinya mampu mendengarkan suara panggilan Allah, sehingga ia tidak meninggalkan Maria tunangannya yang sudah sangat mengecewakan hatinya karena Maria sudah mengandung. Siapa calon suami di seluruh dunia yang sanggup tidak menolak calon istrinya yang sudah mengandung sebelum dinikahinya? Mungkin hanya satu orang dari 1.000 orang calon suami kalau menerima calon istrinya itu sudah mengandung sebelum dinikahinya. Itu pun kalau bisa menerima hanya dengan alasan kasihan kepada calon istri saya. Tetapi pemuda yang namanya Yusuf ini sangat lain alasannya. Yusuf bisa menerima calon istrinya, yakni Maria yang telah mengandung itu.
Karena Yusuf mampu menangkap pesan Allah lewat malaikat yang berpesan kepadanya, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Yusuf ini sebagai pemuda yang berhati mulia, bukan karena menerima Maria yang sudah mengandung, tetapi ia mampu mendengarkan suara Allah dan menangkap pesannya dengan baik, yakni kehendak Allah, sehingga dia mampu menangkap dengan jelas lewat hatinya yang bening, yang mampu menangkap dengan tajam apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam hidup Yusuf itu. Walaupun peristiwa yang dihadapinya itu merupakan peristiwa yang sangat-sangat sulit dipahami, apalagi diterima, tetapi Yusuf menangkap kehendak Allah dengan jeli. Maka bagi Yusuf yang hubungannya dengan Allah terjalin dengan begitu mendalam, ia mampu menangkap kehendak Allah yang sulit dipahami itu dengan jelas, dan dia melaksanakannya. Ketulusan dan kepekaan hati Yusuf akan kehendak Allah membuat hidup Yusuf penuh arti dalam langkah hidupnya, karena ia mampu menanggapi panggilannya untuk terlibat langsung dalam karya keselamatan Allah. Saudara-saudari, panggilan hidup bagi setiap murid Tuhan adalah dipanggil untuk ikut terlibat dalam karya keselamatan Allah, yakni menyelamatkan semua isi dunia ini dari kuasa setan, sehingga semua manusia di dunia ini hendaklah bisa masuk di dalam keselamatan Allah. Walaupun hidup kita, setiap orang pun yang hidup di dunia ini menghadapi aneka permasalahan hidup yang berat dan sulit, tetapi setiap orang mendapat panggilan untuk mampu menangkap kehendak Allah lewat kenyataan hidup, realita hidup yang sedang dihadapinya, yang sedang dijalaninya. Kiranya satu persatu kita perlu menangkap panggilan Tuhan itu lewat kenyataan hidup yang kita jalani. Sebagai seorang guru, menangkap bahwa dirinya dipanggil untuk terlibat di dalam mempersiapkan masa depan anak didiknya, sehingga menjalaninya dengan penuh dedikasi, penuh perhatian kepada anak-anak didiknya. Sebagai pengelola bank, merasa dipanggil untuk menyelamatkan uang rakyat
dengan pengelolaan yang bagus dan cermat, sehingga rakyat terbantu untuk menyelamatkan harta keuangan mereka. Sebagai orang tua terpanggil mempersiapkan putra-putrinya menjadi orang yang mampu memberikan pelayanan sosial yang baik kepada sesamanya. Bahkan, saya berani mengatakan, jika anak-anak nanti bisa menjadi orang yang baik dan sukses hidupnya, tidak lepas dari peran orang tuanya yang mempersiapkan anak-anaknya dengan baik. Dengan kata singkat, kalau ada anak yang baik hatinya dan hidupnya berhasil, itu jangan memberikan ucapan profisiat kepada anak yang sukses itu, tetapi terlebih kepada bapak ibunya yang mempersiapkan anak-anak itu. Peristiwa-peristiwa lain begitu banyak kita hadapi di dalam kenyataan hidup ini. Tangkaplah panggilan Tuhan di tengah kenyataan hidup ini. Saudara-saudari, kita semua adalah anak-anak Allah Bapa, maka tanggapilah panggilan Allah kepada kita masing-masing dengan menjadi pelayan yang baik, supaya semua orang sampai mengalami keselamatan yang abadi lewat kehidupan yang mereka jalani masing-masing. Jadilah pembawa keselamatan Allah lewat setiap pelayanan yang baik kepada anggota keluarga kita, kepada sesama kita, kepada siapapun yang kita layani, maka keselamatan Allah hadir dan disambut oleh calon penghuni surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.